Halo semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bertemu lagi bersama Mimin di Our Story. Sudah lama sekali Mimin tidak upload cerita baru, dan alhamdulillah sekarang Mimin bisa kembali lagi menyapa kalian dan memberikan cerita-cerita yang baru lagi untuk kalian semua. Jadi di cerita kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Colorado, Amerika Serikat yang menimpa wanita cantik yang bernama Nancy Pfister. Bagaimana cerita lengkapnya? Mari sama-sama kita simak. Nancy Pfister dibesarkan di Aspen, Colorado, Amerika Serikat. Diketahui dia adalah seorang single miliarder yang sangat terkenal di lingkungan rumahnya. Penduduk Aspen sangat mengenal baik keluarga Nancy Pfister. Ayahnya bernama Art Pfister. Dia adalah pendiri dari area ski di Buttermilk. Dan ibunya bernama Betty Pfister. Dia adalah anggota perempuan pilot layanan angkatan udara selama Perang Dunia Kedua. Art dan Betty memiliki 3 orang putri yang bernama Susan, Christina, dan juga Nancy Pfister. Nancy Pfister dikenal sebagai wanita yang populer di daerah tempat tinggalnya. Dia juga memiliki kehidupan yang sangat baik, memiliki banyak penggemar, memiliki teman baik, dan juga memiliki kehidupan yang sangat bebas. Diketahui Nancy berkeinginan tidak akan menikah karena dia merasa kalau kehidupannya saat ini sangatlah bahagia, di mana dia senang bepergian dan juga dia memiliki seorang anak angkat perempuan yang bernama Juliana. Pada tanggal 26 Februari 2014, teman Nancy yang bernama Kathy Carpenter pergi ke rumah Nancy untuk memeriksa keadaan Nancy. Karena sudah beberapa hari ini Kathy tidak mendapatkan kabar darinya. Sesampainya Kathy di rumah Nancy, dia menemui kalau pintu rumah Nancy dalam keadaan tidak terkunci. Kathy pun langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Dan Kathy mencoba mengitari ke dalam rumah Nancy, namun tidak terlihat tanda-tanda keberadaan Nancy di dalam rumahnya. Kathy pun mencoba masuk ke dalam kamar Nancy, namun Kathy juga tidak menemuinya di sana. Di dalam kamar itu Kathy melihat kasur Nancy sangat berantakan. Lalu Kathy mencium juga aroma yang aneh di dalam lemari Nancy. Kathy pun lalu membuka lemari tersebut. Dan betapa terkejutnya Kathy kalau di dalam lemari itu dia melihat ada mayat perempuan yang dibungkus di dalam plastik. Dan Kathy sangat meyakini bahwa mayat itu adalah mayat Nancy Pfister temannya. Kathy pun langsung menelpon 911 untuk melaporkan temuannya tersebut. Otopsi dilakukan sehari setelah mayat Nancy ditemukan. Koroner Pitkin County, Dr. Steve Ayers mengatakan bahwa Nancy dibunuh dengan 3 atau 4 pukulan di kepalanya dan ia mengatakan bahwa Nancy dibunuh dengan benda keras dengan tepi sedikit melengkung. Dr. Steve tidak bisa mengatakan benda apa yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa Nancy. Dr. Steve juga menyatakan bahwa waktu kematian sulit untuk dipastikan. Tetapi kemungkinan besar Nancy Pfister dibunuh antara malam tanggal 24 Februari atau pagi tanggal 25 Februari tahun 2014. Kathy memberitahu kepada polisi bahwa ada masalah di antara Nancy dan para penyewa rumahnya, yaitu William Trace Taylor dan juga istrinya bernama Nancy Taylor. Setelah mendapatkan informasi dari Kathy, polisi pun mulai menyelidiki pasangan Taylor itu. Polisi menemukan informasi bahwa Nancy belum lama ini pulang dari Australia dan mengusir pasangan Taylor dari rumahnya. Sebelum Nancy berangkat ke Australia, dia memasang iklan di bulan Oktober tahun 2013 di Aspen Times untuk menyewakan rumahnya selama dia pergi ke Australia. Lalu pasangan Taylor melihat iklan tersebut dan mereka memutuskan untuk menyewa rumah Nancy Pfister. Latar belakang dari pasangan Taylor ini adalah di mana sang suami yang bernama Trace Taylor adalah seorang pensiunan anestesi dan istrinya bernama Nancy Taylor adalah seorang yang terkenal di dunia lili pad. Trey telah didiagnosa memiliki penyakit neurologis yang melemahkan saraf tubuhnya
dan dia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala staf di rumah sakit Denver karena dia tidak bisa lagi bekerja karena penyakitnya itu. Ketika polisi berbicara kepada Trey dan juga Nancy Steyler, mereka tidak menyembunyikan kebencian mereka pada Nancy Pfister. Nancy Steyler mengatakan kepada polisi bahwa mereka menghubungi Nancy setelah mereka melihat iklan itu pada bulan Oktober, dan Nancy Pfister setuju bahwa mereka bisa menyewa rumahnya. Bahkan Nancy Pfister mengatakan bahwa mereka berdua dapat langsung bisa mendiami rumahnya meski baru sebulan lagi ia berangkat ke Australia. Nancy Steyler memberitahu polisi ketika mereka pertama kali bertemu Nancy Pfister, dia sangat ramah dan mendukung bisnis baru yang ingin mereka bangun. Dia bahkan menunjukkan bahwa dia mungkin tertarik untuk berinvestasi dalam bisnis mereka. Tetapi sewaktu mereka tinggal bersamanya, mereka mendapati dia sangat menuntut dan juga mengatakan bahwa ia memperlakukan mereka seperti budak. Jadi mereka senang sekali ketika Nancy Pfister berangkat ke Australia pada bulan November tahun 2013. Pada Januari 2014, Nancy Pfister mulai memposting foto-fotonya di Australia ke Facebook pribadinya dan juga mengeluh bahwa pasangan Steyler tidak lagi membayar uang sewanya. Nancy Steyler mengatakan kepada polisi bahwa Nancy Pfister mengirimi mereka banyak sekali pesan dan juga email mengenai masalah pembayaran uang sewa. Kemudian pada bulan Februari 2014, Nancy memberitahu keluarga Steyler bahwa dia akan pulang 3 bulan lebih awal dan memberitahu Kathy temannya untuk memastikan kalau keluarga Steyler keluar dari rumahnya sebelum dia datang. Pasangan Steyler pun meninggalkan rumah sebelum Nancy Pfister datang. Namun mereka masih meninggalkan beberapa barangnya di garasi rumah Nancy Pfister. Nancy Pfister tiba di Aspen pada tanggal 22 Februari tahun 2014 dan meminta Kathy untuk memberikan catatan tunggakan uang sewa kepada pasangan Steyler. Nancy Pfister mengatakan bahwa keluarga Steyler berutang sebanyak $14.000 untuk tunggakan sewa dan juga kerusakan yang ada di rumahnya. Nancy Steyler juga mengaku kalau Nancy Pfister mengancam mereka berdua dan ingin melaporkan mereka ke polisi. Setelah mendapat ancaman dari Nancy Pfister, pasangan Steyler memutuskan ke rumah Nancy Pfister untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara mereka. Nancy Steyler mengatakan kepada polisi bahwa ketika mereka tiba di rumah Nancy Pfister tidak ada di sana. Sehingga mereka memasuki rumah dan mengemasi barang-barang mereka yang masih tertinggal di sana. Mereka berada di sana sampai pukul 4 sore dan kembali lagi keesokan harinya untuk mengambil sisa barang-barang milik mereka. Nancy Steyler mengatakan kepada polisi bahwa Nancy Pfister masih tidak ada di rumahnya. Tapi dia menyadari bahwa anjing Nancy Pfister yang bernama Gabe ada di rumah sendirian. Nancy Steyler mengatakan kepada polisi bahwa dia tidak tahu apa yang terjadi pada Nancy Pfister karena dia sama sekali tidak melihatnya di dalam rumah. Nancy dan Trey Steyler diwawancarai selama 12 jam oleh polisi. Polisi membebaskan mereka tanpa syarat karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam kematian Nancy Pfister. Tidak lama setelah mereka dibebaskan, polisi menemukan bukti yang mereka butuhkan. Setelah Nancy mengusir keluarga Steyler dari rumahnya, mereka pindah ke sebuah motel di Aspen dan hanya 100 meter dari motel itu. Petugas kebersihan motel menemukan barang-barang milik Nancy Pfister. Dia melapor kepada polisi dan mereka pergi ke motel dan menemukan tas yang merupakan milik Nancy Pfister. Dalam tas itu polisi menemukan surat kendaraan milik keluarga Steyler. Tapi bukan hanya itu saja yang mereka temukan. Mereka menemukan sebuah palu tua dan polisi mengira kalau itu adalah alat untuk membunuh Nancy Pfister. Ketika diperiksa lebih lanjut, mereka menemukan ada darah Nancy Pfister di palu tersebut. DNA Trey Steyler juga ditemukan pada kantong plastik pembungkus palu itu. Kunci lemari Nancy Pfister juga ditemukan beberapa meter dari motel tersebut. Trey dan juga Nancy Steyler langsung ditangkap kembali oleh polisi
Dan kali ini mereka menjadi tersangka. Mereka didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Tetapi polisi tidak yakin bahwa hanya mereka yang terlibat dalam pembunuhan itu. Polisi percaya bahwa ada kemungkinan bahwa ada orang lain terlibat atau bahwa pasangan Steller ini hanya dijebak oleh seseorang. Bukti yang ditemukan pun juga terlalu sedikit untuk menyatakan mereka sebagai tersangka pembunuhnya. Polisi juga bertanya-tanya bagaimana cara Trey Steller terlibat karena melihat kondisinya sekarang. Dia sangat lemah dan ketika ditangkap pun dia hampir tidak bisa berdiri dan dia juga memakai kursi roda. Polisi juga menangkap Kathy dan seorang teller bank di daerah tersebut. Selama penyelidikan mereka, polisi menemukan beberapa hal yang membuat mereka mencurigai Kathy. Meskipun Kathy dan Nancy Pfister berteman sangat baik, namun Kathy tidak selalu senang dengan cara Nancy Pfister memperlakukannya. Kathy percaya bahwa Nancy Pfister melihatnya sebagai asisten pribadi meskipun dia tidak pernah dibayar untuk hal itu. Polisi percaya bahwa Kathy berteman dengan Nancy Steller dan mereka berbagi cerita tentang bagaimana Nancy Pfister memperlakukan mereka. Polisi juga menemukan bahwa hanya 1 hari setelah Kathy menemukan mayat Nancy Pfister, Kathy pergi ke bank dan mengambil uang Nancy sebanyak $6.000 dan juga mengambil 2 cincin milik Nancy Pfister. Ketika polisi menanyai Kathy mengenai hal itu, dia memberitahu kepada polisi bahwa Nancy Pfister sebelumnya telah memberikan akses legal ke kotak deposit miliknya dan dia mengklaim bahwa dia mengambilnya untuk diberikan kepada putrinya Nancy Pfister. Polisi juga menemukan bahwa Nancy Steller menelpon Kathy 3 atau 4 kali pada tanggal 26 Februari tahun 2014 sebelum tubuh Nancy ditemukan. Hal itu menambah keyakinan polisi bahwa mereka bertiga terlibat dalam pembunuhan Nancy Pfister. Beberapa minggu sebelum persidangan dimulai, Trey Steller memberitahu kepada hakim bahwa dia ingin mengakui sesuatu. Trey Steller setuju untuk kesepakatan pembelaan. Sebagai imbalannya, dia meminta hukuman 20 tahun kepada dirinya dan juga meminta membebaskan istrinya Nancy Steller. Trey akan memberitahu pengadilan apa yang sebenarnya terjadi pada Nancy Pfister. Menurut Trey, dia membunuh Nancy Pfister dan dia bertindak sendirian. Trey mengaku kalau dia pergi dari motel sendirian dan pada saat dia pergi itu istrinya sedang tertidur. Ketika dia sampai di rumah Nancy, pintu tidak terkunci. Jadi dia langsung masuk ke dalam rumah Nancy Pfister. Dia melihat sekeliling rumah dan mendapati Nancy Pfister sedang tidur di kamar tidurnya. Menurut Trey, ketika dia melihat Nancy sedang tidur itu sangat mengganggunya. Hidupnya sangat berantakan, ia dalam kehancuran keuangan, dan Nancy Pfister juga menuntut uang darinya. Tidur dengan tenang di tempat tidurnya itu menyebabkan Trey kehilangan akal sehat. Trey pergi ke garasi dan mengambil kantong sampah dan juga palu, lalu kembali ke kamar tidur Nancy Pfister. Dia memukul kepala Nancy Pfister dengan palu berulang-ulang sampai Nancy Pfister meninggal. Dia menyeret tubuh Nancy Pfister dari kasur ke lantai, lalu mengikat tubuhnya dengan menggunakan tali dan memasukkan tubuhnya ke dalam lemari. Trey dihukum 20 tahun yang merupakan kesepakatan pengakuannya kepada hakim. Dan segera setelah dia berada di dalam penjara, Nancy Steller mengubah namanya, pindah ke negara bagian lain dan mengajukan cerai. Pada 6 Agustus 2015, Trey ditemukan tewas bunuh diri di dalam selnya. Setelah kematian Trey, Nancy Steller mendapatkan uang $1 juta dari asuransi jiwa suaminya. Putri Nancy Pfister, Juliana, mengajukan tuntutan kematian yang tidak wajar terhadap ibunya. Gugatan itu menyatakan bahwa Trey membuat pengakuan itu untuk melindungi istrinya dan untuk menghentikan Nancy Steller agar tidak dituntut atas kejahatan yang sama. Kathy tidak mendapatkan kesepakatan yang sama dengan Nancy Steller, bahwa dia tidak pernah bisa dituntut sehubungan dengan kematian Nancy Pfister karena kurangnya bukti yang mengarah kepadanya.
Sejak pengakuan dari Trace Taylor, ada banyak sekali orang yang telah mempertanyakan apakah bisa Trace Taylor membunuh Nancy Pfister tanpa bantuan orang sama sekali. Karena melihat kondisi medisnya Trace Taylor yang sangat buruk, bisakah dia memukul Nancy sampai mati dengan palu dan menyeret tubuhnya ke dalam lemari, padahal dia sendiri pun susah untuk berjalan dan dia duduk di kursi roda. Sampai saat ini pun kasus kematian Nancy Pfister masih menyimpan tanda tanya yang besar. Bagaimana menurut kalian, siapakah sebenarnya yang membunuh Nancy Pfister? Apakah benar Trace Taylor menjadi pembunuh tunggal dalam kasus ini? Apakah pasangan Taylor dan juga Kathy, mereka bertiga memang merencanakan pembunuhan ini? Tidak ada yang tahu. Oke, jadi sampai di sini dulu cerita dari Mimin mengenai kasus kematiannya Nancy Pfister. Tidak lupa juga Mimin mau ngingetin ke kalian, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube Our Story dan juga boleh kalian share ke sosial media yang kalian punya cerita-cerita dari Our Story. Dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.